Guys, gimana kabar kamu hari ini? Aku harap kamu lagi dalam keadaan tenang, atau setidaknya bisa nemuin sedikit ruang buat dengerin obrolan ini. Karena kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin pernah banget kamu rasain. Tentang diam. Tentang keheningan yang muncul setelah semua kata habis, setelah semua penjelasan nggak lagi punya arti, dan setelah semua upaya yang kamu kasih, rasanya nggak pernah cukup. Kalau dipikir-pikir, ada banyak macam keheningan di hidup kita. Ada diam yang penuh amarah, yang sengaja kita pakai buat bikin orang lain bingung atau ngerasa bersalah. Ada diam yang muncul karena gengsi, semacam, ya udah deh, biar dia yang nyari gue duluan. Ada juga diam yang dipakai buat strategi, buat bikin orang lain merasa kehilangan dan mulai mikirin kita lagi. Tapi ada satu bentuk diam yang berbeda. Diam yang enggak lagi ada hubungannya sama permainan, enggak ada kaitannya sama gengsi, dan bahkan enggak punya niat buat bikin orang lain balikan atau sadar. Itu adalah diam yang muncul ketika hati kamu benar-benar udah capek. Diam yang muncul karena akhirnya kamu sadar. Enggak peduli berapa banyak kata yang kamu keluarkan, enggak peduli berapa kali kamu mencoba menjelaskan, orang itu enggak akan pernah mendengar. Dan yang bikin diam ini beda adalah dia datang bukan dari emosi sesaat, bukan karena marah, bukan karena ngambek, bukan karena pengen diperhatikan. Diam ini lahir dari kesadaran, dari titik akhir, dari momen di mana kamu udah berhenti berharap orang itu berubah, berhenti berharap dia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu pernah ada di fase itu, kamu pasti tahu rasanya. Awalnya kamu masih sering ngerasa butuh klarifikasi, butuh menjelaskan lagi, butuh membela diri. Kamu ngarep, kalau kamu cukup sabar, cukup baik, cukup jelas, akhirnya dia bakal ngerti. Tapi perlahan, semua energi itu habis. Kamu udah terlalu sering ngulang kata yang sama, terlalu sering kasih maaf yang sama, terlalu sering coba ngejelasin apa yang seharusnya udah jelas sejak awal. Sampai akhirnya, kamu diem. Bukan karena nggak ada lagi yang bisa dikatakan, tapi karena nggak ada lagi gunanya. Dan anehnya, diam semacam ini justru jadi yang paling berisik. Karena begitu kamu berhenti bicara, yang muncul adalah ruang kosong. Ruang kosong yang sebelumnya selalu kamu isi dengan kata-kata, dengan usaha, dengan kompromi. Sekarang ruang itu hening. Dan heningnya bisa bikin orang yang terbiasa dengan perhatian kamu jadi bingung sendiri. Mereka mungkin awalnya nganggap ini cuma fase. Mereka mikir, paling juga sebentar lagi balik kayak biasa. Karena sebelumnya kamu selalu begitu. Setiap kali ada jarak, kamu yang akhirnya nyari jalan buat baikan. Setiap kali ada salah paham, kamu yang berusaha keras ngejelasin. Jadi wajar kalau awalnya mereka santai. Mereka yakin kamu masih akan ngulangi pola itu. Tapi kali ini berbeda. Kali ini kamu nggak lagi main di siklus itu. Kali ini, diam kamu bukan taktik. Diam kamu adalah keputusan. Dan inilah bagian yang sering bikin orang lain nggak siap. Karena selama ini, mereka terbiasa mengandalkan kesabaran kamu. Mereka terbiasa dengan kehadiran kamu. Mereka terbiasa dengan semua usaha kamu untuk selalu memperbaiki keadaan. Jadi ketika kamu benar-benar berhenti, dunia mereka jadi terasa sepi. Ada momen di mana mereka akhirnya mulai ngerasain kehilangan. Bukan kehilangan karena kamu marah atau pergi sesaat, tapi kehilangan karena kamu nggak lagi jadi orang yang sama. Kehilangan karena kamu nggak lagi ngerespon dengan cara lama. Kehilangan karena mereka sadar, kali ini kamu serius. Lucunya, orang kadang baru nyadar nilai sesuatu setelah itu benar-benar hilang. Selama masih ada, mereka nganggap itu biasa. Selama kamu masih ada, mereka pikir kamu nggak akan kemana-mana. Selama kamu masih sabar, mereka pikir kesabaran kamu nggak ada batasnya. Sampai akhirnya, kamu beneran berhenti. Dan di titik itu, mereka mulai kebingungan. Mereka mungkin coba ngehubungi, coba mancing reaksi, coba bikin kamu balik ke pola lama. Tapi semakin mereka nyoba, semakin mereka sadar. Diam kamu kali ini bukan permainan, ini final. Kalau kamu ada di fase ini sekarang,
Aku tahu rasanya nggak gampang. Diam yang beneran lahir dari finalitas itu bukan berarti kamu nggak peduli. Justru sebaliknya, biasanya kamu udah terlalu peduli sampai kamu lelah sendiri. Kamu udah ngasih semua yang bisa kamu kasih, sampai akhirnya nggak ada lagi yang tersisa. Dan kamu tahu apa yang menarik? Diam semacam ini seringkali lebih nyakitin orang lain dibanding 1000 kata. Karena kata masih bisa diperdebatkan, masih bisa dibantah, masih bisa diabaikan. Tapi diam nggak bisa ditolak, diam nggak bisa diperdebatkan, diam cuma bisa dirasakan. Dan itulah yang bikin orang lain mulai resah. Mereka mulai kepikiran, kenapa sekarang dia nggak ngomong apa-apa ya? Kenapa dia nggak nanya lagi? Kenapa dia nggak protes kayak biasanya? Pertanyaan-pertanyaan itu bakal terus muncul, pelan-pelan bikin mereka gelisah. Tapi buat kamu, diam ini bukan tentang mereka. Diam ini tentang kamu. Tentang bagaimana akhirnya kamu memilih diri kamu sendiri. Tentang bagaimana kamu sadar kalau terus-menerus ngulang siklus yang sama, nggak akan ngubah apapun, malah cuman bikin kamu makin habis. Dan jujur aja, di zaman sekarang, sikap kayak gini makin penting. Karena hubungan udah jadi sesuatu yang penuh distraksi. Ada 1000 cara orang bisa cari validasi. Dari media sosial, dari chat yang nggak pernah berhenti, dari koneksi-koneksi yang kadang cuma sementara. Di tengah semua itu, gampang banget buat seseorang ngeremehin keberadaan kamu. Makanya, ketika kamu memutuskan untuk benar-benar diam, itu sebenarnya adalah cara paling jelas buat bilang, aku udah selesai. Aku nggak mau lagi jadi bagian dari drama ini. Bukan berarti kamu benci, bukan berarti kamu pengen ngebales sakit hati, tapi karena kamu udah sampai pada kesadaran bahwa kedamaian kamu lebih penting daripada terus-terusan memperjuangkan sesuatu yang nggak pernah berubah. Dan percaya atau enggak, justru diam inilah yang akhirnya bikin mereka sadar. Mereka mulai ngeliat betapa besar peran kamu selama ini. Betapa mereka udah terbiasa dengan perhatian yang kamu kasih. Betapa heningnya dunia tanpa suara kamu. Sekarang, aku nggak tahu di titik mana kamu berada. Mungkin kamu masih di fase berusaha ngejelasin. Mungkin kamu udah mulai capek tapi masih bertahan. Atau mungkin kamu udah ada di fase diam yang final itu. Apapun itu, aku cuma mau bilang, nggak apa-apa. Semua fase itu valid. Semua fase itu bagian dari proses kamu buat akhirnya milih apa yang terbaik buat diri sendiri. Dan kalau suatu hari kamu benar-benar sampai di titik diam yang final itu, ingatlah bahwa itu bukan tanda kelemahan. Itu justru tanda kamu udah kuat. Kuat karena berani berhenti. Kuat karena berani ninggalin siklus yang nggak sehat. Kuat karena kamu nggak lagi ngebiarin hidup kamu dikendalikan orang lain. Diam itu bukan kekalahan. Diam itu adalah pernyataan. Pernyataan bahwa kamu nggak akan lagi main di permainan yang sama. Pernyataan bahwa kamu memilih jalan keluar. Pernyataan bahwa kamu sekarang memilih diri kamu sendiri. Dan pada akhirnya, itulah yang paling bikin mereka hancur. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu main tarik ulur, tapi karena mereka sadar, kamu nggak lagi ada di sana. Dan nggak ada apapun yang bisa mereka lakukan buat bawa kamu balik. Jadi, kalau saat ini kamu lagi ada di persimpangan itu, antara mau ngomong lagi atau memilih diam, coba tanyain ke diri kamu sendiri. Apakah masih ada gunanya kata-kata itu? Atau sebenarnya, diam kamu sudah cukup menjelaskan semuanya? Karena kadang, keheningan yang kamu pilih justru bisa jadi suara paling lantang. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.